Malam semua aku dapat petunjuk ada orang yang pro Jokowi dan dia bikin video yang mengisyaratkan dia akan ngajakin perang ataupun dia akan menumpahkan darah saudaranya sendiri yang berbeda paham dengan dia. Dan aku ingatkan bahwa kalau kamu mengidolakan atau mengagumi orang lain, tapi jangan berlebihan, jangan mengultuskan, jangan merasa bahwa dia itu nggak punya kesalahan dan dia itu nggak punya kekurangan. Karena apa? Karena nanti kamu akan akidahmu yang melenceng atau keyakinanmu yang melenceng. Karena apa? Karena Tuhan itu yang maha suci, yang maha sempurna. Manusia itu akan punya kesalahan, akan punya namanya kekurangan. Jadi ketika kamu mengidolakan seseorang, jangan terlalu fanatik membabi buta. Sehingga kamu apa? Kamu rela ibaratnya ngangkat senjata, ngajakin perang orang lain. Hanya karena apa? Karena berbeda politik, berbeda pendapat, berbeda apa yang diyakini. Karena apa? Ingat, manusia itu hidup sesuai dengan perbuatannya. Jadi kamu itu diadili oleh perbuatanmu sendiri. Gak ada istilah kamu itu bikin kesalahan nanti di akhirat kamu baru bayar. Enggak. Kamu bikin kesalahan di dunia, ya di dunia ini kamu harus bayar tunai. Kasihan kan kalau anak turunmu nanti yang membayar karma dari perbuatanmu. Ini berhati-hati ketika kamu bersosial media, ketika kamu bikin konten, kamu bikin video ataupun kamu bikin tulisan. Karena apa? Karena Tuhan maha melihat dan alam itu yang akan mengadili perbuatanmu. Jangan dipikir apa yang kita bikin konten, kita tulis itu Allah nggak melihat. Tuhan itu maha melihat perbuatan manusia. Kalau sekarang belum kamu bayar perbuatanmu, nanti pasti ada waktunya. Divine timing, waktunya ilahi. Jadi kamu yang pro Jokowi ataupun yang enggak pro Jokowi, berhati-hati. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalian itu lahir di tanah yang sama, menghirup udara yang sama. Kenapa kalian masih gontok-gontokan cuma karena beda paham? Aku bilang, kalau kalian mau perang Bratayuda, bukan di tanah Jawa, bukan di Nusantara tempatnya. Kamu gak belajar sejarah dari nenek moyangmu, yang dulu zaman kerajaan dia sering berperang sesama sendiri. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan azab, dijajah 300 tahun lebih. Agar apa? Agar mereka mau mengubah nasib mereka yang biasanya perang saudara, berubah menjadi satu kesatuan Indonesia. Tapi kalau sudah jadi kesatuan Indonesia masih juga perang di sana sini, gontok-gontokan, dihasut sana sini. Kalian benar-benar cari musibah untuk kalian sendiri. Dan lagi, ngapain baru sekarang mau mencabut izin dari tambang ilegal? 9 tahun ini ngapain aja? Lagian tambang ilegal itu ya udah gak ada izinnya. Kenapa baru mau pemilu baru teriak-teriak tambang ilegal mau dicabut izinnya? Tambang ilegal yang gak ada izinnya. Dan ngapain juga sudah hampir 10 tahun baru teriak-teriak mau mencabut izin dari tambang ilegal. Ketika tanah-tanah yang ditambang itu udah rusak, ketika alam itu udah rusak. Dan tambang itu untuk kepentingan kalian, kepentingan golongan kalian, termasuk IKN. Gak semua orang Jawa, orang Nusantara itu bodoh. Harga dirinya bisa dibeli. Orang-orang yang masih gila jabatan, gila gelar, gila pangkat, itu orang-orang yang masih bisa beli pakai cuan.
Tapi beda dengan orang yang udah mengenal diri sendiri, udah mengenal tauhid sejati. Yang ditakutkan cuma satu, Tuhan yang Maha Esa. Kalau berdepan sesama manusia yang cuma menebar angkara murka, yang gak mengenal arti namanya keadilan dan kebenaran, gak bakalan takut. Kenapa? Karena takutnya itu udah dicampur sama Tuhan. Yang ditakutkan cuman Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian berpikir masih mau perang saudara, masih mau rusuh, apalagi itu yang belajar silat, belajar silat, tapi kalian manfaatkan untuk menindas orang lain. Kalian bikin kelompok-kelompok, bikin partai-partai, bikin organisasi cuman buat menindas orang lain, untuk menindas yang lemah. Kalian benar-benar sudah seperti iblis yang gak punya hati nurani, yang gak punya akal yang sehat. Kalau mau hidup makmur, mau hidup tenang seperti di surga, ya jaga perbuatannya, lisannya, akal sehatnya. Bukan segala cara digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Kalian dikasih kesempatan, tapi kalian sia-siakan. Gak cuma sesama manusia aja yang kalian tindas, tapi alam ini kalian rusak. Alam yang begitu indah, bisa ngasih kemakmuran sampai 7 turunan. Tapi karena kalian ego, karena kalian itu cuma berpikirnya sekarang aja, kalian rusak alam itu. Cuma untuk memperkaya diri. Kultur tanah Jawa, kultur Nusantara, mulai dari tanah Jawa sampai ke daratan Cina ini berbeda dengan tanah-tanah yang lainnya. Kita punya aturan, punya adat istiadat, punya norma. Itu kenapa aku bilang, di mana kalian berpijak tanahnya, di situ kalian langitnya dijunjung. Sama seperti saya. Walaupun saya ini di daratan Cina di Hong Kong, tapi saya juga tetap menghargai adat istiadat, norma dan kebudayaan mereka. Karena apa? Karena sebagai pendatang, sebagai tamu, bukan sakarepe dewe. Setiap tanah itu punya aturannya. Jadi kalau di tanah Jawa, di Nusantara bilang, seorang sarifah itu haram dinikahi oleh orang lain yang bukan dari keturunan Arab. Saya hanya mengotori keturunan Rasulullah. Ngapain kalian masih berpijak di tanah Jawa, di Nusantara ataupun di tanah-tanah lainnya? Kenapa nggak pulang ke tanah leluhur kalian? Kalian bangun bangsa kalian sendiri agar nggak berperang, agar rakyatnya hidup makmur, gemah liparoh jinawi. Kalian hidup di tanah orang lain tapi cuma mengajarkan perpecahan, mengajarkan tentang merendahkan orang lain. Ini yang sudah keblinger. Sehingga apa? Sehingga orang Jawanya lupa akan Jawanya. Wong Jawa sing dicekel omongane. Gimana apalagi seorang Jokowi yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya, malah jadi contoh yang buruk untuk rakyatnya. Terus rakyatnya mau mencontoh siapa kalau presidennya udah rusak? Ini bukan soal kamu berkuasa atau enggak, tapi kamu jadi contoh untuk rakyatmu. Gimana kalau kamu itu jadi bagian dari korupsi, kolusi, nepotisme, sedangkan kamu seorang pemimpin? Gimana kamu bisa ngomong ke rakyatmu tentang keadilan dan kebenaran kalau kamu sendiri menabrak yang namanya keadilan dan kebenaran? Tuhan Maha melihat. Alam ini yang akan mengadili.
Setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap niat, Tuhan itu udah tahu. Jadi jangan jumawa, jangan sombong. Karena apa? Karena ketika hukum Tuhan, hukum alam itu jatuh ke diri kita, kita bukan siapa-siapa. Kita akan kembali ke asal usul kita. Gak ada namanya seorang raja, ratu, presiden, atau siapapun ketika perbuatannya itu angkara murka, jahat, zolim, menindas, itu akan selamat dari hukum alam, dari hukum Tuhan. Mereka juga akan musnah ditelan zaman, ditelan masa, dan tidak akan diukir sejarahnya. Karena apa? Karena perbuatannya yang tidak bermoral dan beretika. Kalau ingin dicatat sejarah dengan baik, berperilaku yang baik, hatinya yang dibersihkan, jaga tingkah laku dan perbuatan, kata-kata. Hukum Tuhan, hukum alam itu nyata. Kalau manusia udah mencapai tingkat kesadaran. Jadi yang masih berebut gelar, berebut jabatan, cuma untuk kepentingan pribadi dan golongan, berhati-hatilah. Karena apa? Karena kiamat atau manusia diadili melalui perbuatannya itu nyata, bukan omong kosong.